Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana di sini kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Filahi Akbar, kemudian Fadil Ghufran, kemudian T. Audiansyah, kemudian saya sendiri, M. Martinis, kemudian Dafaul Aisar, dan kemudian Putri Maulaya. Sniffing. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan materi tentang sniffing. Apa itu sniffing? Sniffing adalah proses memantau dan menangkap semua paket yang melewati jalur tertentu menggunakan alat sniffing. Ini adalah bentuk tapping phone wireless dan mengetahui tentang percakapannya. Ini juga disebut penyadapan yang diterapkan pada jaringan komputer. Sniffing termasuk salah satu kejahatan siber atau digital yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk tindakan merugikan korbannya, yakni mengambil data untuk penggunaan ilegal. Penipuan sniffing bisa terjadi ketika korban sedang terhubung dengan jaringan internet yang bersifat publik atau saat proses transfer data dari klien ke server maupun sebaliknya. Sniffing akan bekerja saat terjadi aliran data yang bolak-balik dari klien dan pengguna. Sniffing akan beraksi dengan menangkap paket-paket data yang dikirimkan menggunakan bantuan tools. Selanjutnya, sniffing akan menyusup pada gadget atau perangkat korban. Pelaku sniffing akan memasukkan sebuah program atau APK berbahaya untuk mencuri seluruh data korban. Kemudian ada jenis-jenis sniffing. Ada dua jenis kejahatan cyber sniffing, yaitu aktif dan pasif. Kedua jenis sniffing ini memiliki cara kerja yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu mencuri data. Yang pertama, aktif sniffing. Sniffing aktif ini adalah tindak kejahatan cyber dengan cara mengubah isi paket data. Tindakan yang kerap dilakukan biasanya yaitu ARP poisoning dan man-in-the-middle attack atau MITM. Aktif sniffing dijalankan pada switch jaringan, bukan perangkat hub. Sniffing aktif ini menggunakan metode untuk membuat switch mengirimkan traffic kepada Anda, meskipun itu tidak ditujukan untuk mesin Anda. Yang kedua ada passive sniffing. Jenis passive sniffing adalah tindakan cybercrime dengan cara menyadap tanpa mengubah paket data dalam jaringan yang dikirimkan klien dan server. Saat terjadi sniffing ini, proses paket data masih utuh dan tidak berubah. Passive sniffing tidak menunjukkan tanda-tandanya, sehingga korban biasanya tidak sadar atau curiga. Passive sniffing dijalankan lewat perangkat hub yang bertugas menyebarkan sinyal ke semua komputer klien. Sniffing pasif ini dilakukan dengan mengamati lalu lintas jaringan tanpa interaksi. Hal ini hanya berfungsi untuk collision domain yang sama. Kemudian ada contoh sniffing. Yang pertama itu contohnya man in the middle atau MITM. Man in the middle ini adalah teknik serangan cyber yang dilakukan dengan memanipulasi komunikasi antara dua perangkat atau antara perangkat dan server. Dalam serangan MITM, penyerang memasuki jaringan antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi dan memanipulasi data yang melewati mereka. Teknik ini memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ke informasi pribadi dan sensitif seperti kata sandi, informasi finansial, dan data identitas pribadi. Cara kerja MITM ini, serangan MITM biasanya dilakukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pemetaan jaringan. Jadi, penyerang melakukan pemetaan jaringan untuk mengetahui perangkat mana yang terhubung ke jaringan. Dengan informasi ini, penyerang dapat memilih perangkat mana yang akan menjadi target serangan MITM. Yang kedua ada spoofing, yaitu penyerang melakukan spoofing untuk membuat perangkat berpikir bahwa mereka terhubung ke perangkat yang sah. Contohnya adalah ARP spoofing, di mana
penyerang mengirimkan pesan ERP palsu ke perangkat dalam jaringan untuk membuat mereka berpikir bahwa penyerang adalah router atau gateway jaringan. Yang ketiga ada penyadapan data. Setelah perangkat terhubung ke jaringan palsu, penyerang dapat dengan mudah menyadap data yang sedang ditransmisikan. Penyerang dapat memanipulasi atau mengambil data yang sedang ditransmisikan dan mengirimkan data yang telah dimodifikasi ke perangkat yang dihubungkan. Contoh serangan MITM adalah ketika seseorang mencoba untuk mencuri kata sandi dari akun email seseorang. Penyerang akan menggunakan teknik spoofing untuk membuat perangkat korban berpikir bahwa penyerang adalah server email. Setelah itu, penyerang dapat meminta kata sandi dari korban dan mengambil data yang telah dimasukkan oleh korban. Penyerang kemudian dapat menggunakan kata sandi tersebut untuk mengakses akun email korban dan mendapatkan informasi pribadi seperti pesan email, kontak, dan dokumen. Selanjutnya yang kedua adalah session hijacking. Session hijacking adalah serangan keamanan yang dilakukan dengan cara mencuri atau merebut sesi atau session yang sedang berjalan antara pengguna dan server. Dalam serangan ini, penyerang mencoba mendapatkan kontrol atas sesi yang sedang berlangsung antara pengguna dan server, sehingga penyerang dapat mengakses informasi pribadi pengguna, mengambil alih akun pengguna, atau melakukan tindakan yang merugikan. Cara kerja session hijacking biasanya ada 3 langkah. Yang pertama ada pemantauan, yang kedua ada mencuri sesi, yang ketiga ada menyusup dan meneruskan sesi. Nah, contoh serangannya, ketika seorang mencoba untuk mengambil alih sesi login di situs web perbankan, penyerang dapat memantau aktivitas pengguna pada jaringan atau menggunakan malware untuk merekam aktivitas pada perangkat pengguna. Setelah itu, penyerang dapat mencuri informasi sesi atau token yang digunakan untuk mengidentifikasi pengguna pada server dan menyusup ke dalam sesi pengguna. Penyerang kemudian dapat mengambil alih kontrol dari sesi pengguna dan melakukan tindakan keuangan yang merugikan. Dan yang ketiga ada password sniffing. Password sniffing adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk mencuri password atau credential login dari jaringan atau perangkat pengguna. Penyerang dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut sniffer atau packet sniffer untuk memonitor dan merekam lalu lintas jaringan yang melewati suatu jaringan. Ketika pengguna memasukkan password atau credential login ke dalam sebuah aplikasi atau situs web, data tersebut dikirim melalui jaringan dan dapat diambil alih oleh penyerang dengan menggunakan teknik password sniffing. Nah, cara kerja password sniffing ini ada beberapa cara antara lain. Yang pertama ada ARP spoofing, yang kedua ada man in the middle attack, dan yang ketiga ada network sniffing. Nah, contoh serangannya, ketika penyerang mencoba untuk mencuri password dari jaringan WiFi publik yang tidak aman, penyerang dapat menggunakan perangkat lunak sniffer untuk memonitor lalu lintas jaringan dan merekam informasi yang sedang dikirimkan melalui jaringan tersebut. Ketika pengguna memasukkan password atau credential login ke dalam situs web atau aplikasi, data tersebut dapat dicuri oleh perangkat sniffer yang digunakan oleh penyerang. Selanjutnya ada cara mendeteksi sniffing. Ada sejumlah cara yang bisa kita lakukan agar bisa mendeteksi sniffing. Langkah ini perlu kita pahami agar ketika ada aksi-aksi sniffing, kita bisa menghindari. Uh, Misalnya ada aksi sniffing yang diam-diam masuk ke dalam perangkat, guna perangkat. Untuk mendeteksinya ada beberapa tools kita gunakan, yaitu yang pertama ada Wireshark. Wireshark ini adalah alat open source yang populer untuk memeriksa dan menganalisa lalu lintas jaringan. Wireshark sendiri dapat mendeteksi aktivitas sniffing dan menunjukkan informasi terkait pada paket data. Yang kedua ada TCP-DUM. TCP-DUM adalah alat command line untuk memeriksa lalu lintas jaringan. TCP-DUM dapat menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan, serta menunjukkan aktivitas sniffing. Yang ketiga ada Nmap.
Mmap ini adalah alat pemindaian jaringan yang dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan host dan port yang terbuka pada jaringan. Mmap dapat membantu mendeteksi sniffing dengan memeriksa keberadaan host dan port yang tidak dikenal. Yang keempat adalah snort. Snort adalah sistem deteksi intrusi open source yang dapat digunakan untuk memeriksa dan memblokir aktivitas jaringan yang mencurigakan, seperti sniffing. Yang kelima ada Netwitness. Netwitness ini adalah platform analitik jaringan yang dapat digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas jaringan yang mencurigakan, termasuk sniffing. Yang keenam ada EtherCap. EtherCap adalah alat open source yang digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan. Alat ini dapat mendeteksi sniffing dan melakukan serangan man in the middle (MITM). Yang ketujuh adalah Network Miner. Network Miner adalah alat open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan dan memeriksa aktivitas yang mencurigakan pada jaringan. Penting untuk diingat bahwa alat-alat yang saya sebutkan tadi harus digunakan dengan hati-hati dan hanya pada jaringan yang Anda miliki dengan izin dari pemilik jaringan tersebut. Penggunaan alat ini pada jaringan yang bukan milik Anda atau melanggar hukum atau tanpa izin dapat melanggar hukum dan etika. Hal yang dapat di-sniffing, yang pertama password dan credential login. Perangkat lunak sniffer dapat merekam informasi login dan password yang dikirimkan melalui jaringan. Penyerangan dapat menggunakan informasi ini untuk mengakses sistem dan informasi yang terkait. Kedua, data pribadi. Perangkat lunak sniffer dapat merekam data pribadi seperti informasi kartu kredit, nomor telepon, alamat email, dan informasi identitas lainnya yang dikirimkan melalui jaringan. Yang ketiga, lalu lintas web dan aplikasi. Perangkat lunak sniffer dapat merekam lalu lintas web dan aplikasi yang meliputi permintaan HTTP, permintaan HTTPS, file gambar, file audio, dan file video. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keamanan jaringan dan perangkat yang digunakan untuk menghindari terjadinya serangan password sniffing, atau serangan lainnya. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS atau SSL untuk mengenkripsi data yang sedang ditransmisikan dan memastikan bahwa perangkat lunak antivirus dan firewall telah diinstal dan mencegah dari serangan perangkat lunak sniffer. Lalu, cara mencegah sniffing, yang pertama menggunakan protokol yang aman. Pengguna dapat menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS, SSL, atau SSH untuk mengenkripsi data yang sedang ditransmisikan dengan menggunakan protokol yang aman. Informasi yang dikirimkan akan lebih sulit diakses oleh perangkat sniffer. Kemudian, menghindari penggunaan password yang mudah ditebak. Pengguna harus menggunakan password yang kuat dan sulit ditebak. Hal ini dapat membantu mencegah serangan password sniffing yang memanfaatkan password yang lemah atau mudah ditebak. Kemudian, menggunakan jaringan yang terpercaya. Pengguna disarankan untuk menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi publik yang tidak terlindungi. Jaringan ini dapat menjadi sasaran empuk bagi perangkat lunak sniffer. Sebaiknya menggunakan jaringan Wi-Fi pribadi atau jaringan yang terpercaya dan terlindungi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teguh Audiansyah. Yang keempat, memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Pengguna harus memastikan bahwa sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan selalu diperbarui ke versi terbaru. Pembaruan ini dapat membantu memperbaiki kerentanan keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat lunak sniffer. 5. Memastikan perangkat lunak antivirus dan firewall terbaru terinstall.
Pengguna disarankan untuk memastikan bahwa perangkat lunak antivirus dan firewall terbaru terinstal pada perangkat mereka. Perangkat lunak ini dapat mendeteksi dan mencegah serangan dari perangkat lunak sniffer. Yang keenam dan yang terakhir, menggunakan VPN. Pengguna dapat menggunakan jasa VPN atau Virtual Private Network untuk mengamankan koneksi internet. Dengan menggunakan VPN, data yang dikirimkan akan dienkripsi dan diarahkan melalui server VPN yang aman sehingga sulit diakses oleh perangkat lunak sniffer. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sniffing adalah suatu teknik untuk merekam dan memantau lalu lintas jaringan yang sedang berlangsung. Tujuan utama dari sniffing adalah untuk memperoleh informasi rahasia dan sensitif yang sedang ditransmisikan melalui jaringan seperti login credential, data pribadi, informasi perusahaan, dan lain sebagainya. Sniffing dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak sniffer atau perangkat jaringan yang dirancang khusus. Serangan sniffing dapat membahayakan keamanan informasi dan data yang disimpan pada perangkat atau sistem jaringan yang terhubung ke jaringan yang sedang dipantau. Untuk mencegah serangan sniffing, pengguna dapat menggunakan protokol yang aman seperti HTTPS, SSL, atau SSH untuk mengenkripsi data yang sedang ditransmisikan. Selain itu, pengguna juga disarankan untuk menggunakan jasa VPN untuk mengamankan koneksi internet, memastikan bahwa perangkat lunak antivirus dan firewall terbaru terinstall, dan memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara berkala. Yang intinya, sniffing adalah suatu teknik yang digunakan untuk merekam lalu lintas jaringan, dengan tujuan untuk memperoleh informasi rahasia dan sensitif. Oleh karena itu, pengguna harus selalu waspada dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari terjadinya serangan sniffing dan menjaga keamanan informasi yang sedang ditransmisikan melalui jaringan. Maka segini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.